wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah kelas 4B yang beranggotakan saya sendiri Putrinya Sri Mulia Pramadani dengan NIM 1042-10027 sebagai moderator. Yang kedua ada Mirna dengan NIM 1042-10030. Yang ketiga ada Muhammad Garin Haikal dengan NIM 1042-10036. Yang keempat ada Deni Ariamsyah dengan NIM 1042-10037. Dan yang kelima ada Syari Juandra dengan NIM 1042-10045. Baiklah, di sini kami akan memaparkan materi tentang bentuk-bentuk perusahaan bukan badan hukum, mata kuliah hukum perusahaan dan kepailitan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Najari SE SHMH. Materi yang pertama tentang persekutuan perdata. Dalam ketentuan KUH Perdata pasal 1618, persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih meningkatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Menurut RT Sultandia R. Hadikusuma dan Sumanto tahun 1991 halaman 13, yang dimaksudkan dengan persekutuan perdata adalah suatu persekutuan yang dibentuk atas suatu perjanjian di mana dua orang atau lebih meningkatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan. Persekutuan perdata pada intinya mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, persekutuan hanya bisa terbentuk dengan suatu perjanjian. Yang kedua, terdapat pemasukan sesuatu ke dalam persekutuan perdata. Yang ketiga, ada pembagian keuntungan atau kemanfaatan. Yang keempat, keuntungan atau kemanfaatan yang diharapkan tersebut diperoleh dari penggunaan, pemanfaatan, dan pengelolaan harta bersama yang dimasukkan dalam persekutuan. Yang terakhir, keuntungan yang diperoleh tersebut kemudian akan dibagi bersama seluruh pihak yang ada dalam persekutuan. Tujuan dari persekutuan perdata ini adalah harus berkaitan dengan kebendaan, harus untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut dibagi-bagikan antara para anggota-anggotanya, dan yang terakhir harus mempunyai sifat yang baik dan dapat diizinkan. Perlu dijelaskan bahwa walaupun bentuk perusahaan persekutuan perdata ini bersifat kebendaan dengan tujuan mencari keuntungan, persekutuan ini dapat bertindak secara terang-terangan dan tidak ada pula pengaturan untuk mengumumkan kepada pihak ketiga seperti yang wajib dilakukan pada persekutuan firma, persekutuan komanditer, ataupun perseroan terbatas. Para anggota persekutuan perdata mengatur segala sesuatu yang mereka inginkan berdasarkan persetujuan. Pada umumnya, yang diatur dalam persetujuan tersebut meliputi hal-hal antara lain. Yang pertama, bagian yang harus dimasukkan oleh tiap-tiap anggota ke dalam persekutuan. Yang kedua, cara bekerja. Yang ketiga, pembagian keuntungan. Yang keempat, tujuan bekerja sama. Yang kelima, lamanya waktu keberadaan persekutuan. Dan yang terakhir, hal-hal lainnya yang dianggap perlu. Persekutuan perdata bukanlah badan usaha yang berbadan hukum sehingga persekutuan perdata tidak memiliki harta kekayaan tersendiri terhadap pihak ketiga. Dalam pasal 1644 ditentukan bahwa jika seorang anggota bertindak terhadap pihak ketiga atas tanggungan persekutuan, maka tindakannya itu hanyalah mengikat anggota itu sendiri dan tidak mengikat anggota-anggota lainnya, kecuali anggota yang bertindak itu ada tindakannya itu menguntungkan persekutuan. Mengenai cara-cara berakhirnya suatu persekutuan perdata diatur dalam pasal 1646 KUH Perdata, yaitu yang pertama dengan lewatnya waktu ketika persekutuan telah diadakan. Yang kedua, dengan musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan. Yang ketiga, atas kehendak semata-mata dari beberapa atau seorang sekutu. Dan yang terakhir, jika salah seorang sekutu meninggal, ditaruh di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit. Selanjutnya, persekutuan firma. Menurut pasal 16 KUHD, persekutuan firma adalah persekutuan yang diadakan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan nama bersama. Jadi, persekutuan firma adalah setiap perusahaan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama firma sebagai nama yang dipakai untuk berdagang bersama-sama. Unsur-unsur firma. 1. Menjalankan usaha bersama. 2. Dengan nama bersama atau firma. 3. Tanggung jawab sekutu secara pribadi atau keseluruhan. Dalam suatu persekutuan firma, setiap sekutu berhak untuk melakukan tindakan keluar atas nama persekutuan tersebut. Dalam persekutuan firma hanya terdapat satu macam sekutu, yaitu sekutu komplementer atau firman. Sekutu komplementer aktif menjalankan perusahaan dan mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga sehingga bertanggung jawab pribadi untuk keseluruhan.
Pasal 17 KUHD menyebutkan bahwa dalam negara dasarnya harus ditegaskan apakah di antara para sekutu ada yang tidak diperkenankan bertindak keluar untuk mengadakan berhubungan hukum dengan pihak ketiga. Berkaitan dengan tanggung jawab, di dalam pasal 18 KUHD ditegaskan bahwa tiap-tiap anggota persekutuan secara tentang bertanggung jawab secara menyeluruh atas segala transaksi perikatan pada persekutuan firma. Dengan ketentuan demikian, tiap anggota sekutu secara langsung dan sendiri-sendiri bertanggung jawab sepenuhnya atas transaksi yang diadakan firma dengan pihak ketiga. Seperti halnya persekutuan perdata, persekutuan firma bukanlah badan hukum. Dengan demikian pihak ketiga tidak berhubungan dengan persekutuan firma sebagai suatu kesatuan tersendiri, melainkan dengan setiap anggota sendiri-sendiri. Karakteristik khas firma itu adalah sebagai berikut: 1. Mutual agensi atau saling mewakili. 2. Limited life atau umur terbatas. Unlimited liability atau tanggung jawab terhadap kewajiban firma tidak terbatas. 4. Ownership of an interest in a partnership. 5. Participating in partnership profit. Selanjutnya, tata cara pendirian firma. Tata cara pendirian firma telah diatur dalam pasal 22 sampai dengan pasal 29 KUHD. Menurut ketentuan pasal 22 KUHD, tiap-tiap persekutuan firma harus didirikan dengan akta autentik. Kemudian akta tersebut harus didaftarkan dalam register yang disediakan pada Kepanitraan Pengadilan Negeri dalam daerah hukum firma tersebut berkedudukan terdapat dalam pasal 23 KUHD. Isi dari ikhtisar resmi akta pendirian firma dapat dilihat di pasal 26 KUHD yang harus memuat hal-hal diantaranya ialah A. Nama kecil, pekerjaan, dan tempat tinggal para sekutu firma. B. Pernyataan firma yang menunjukkan apakah persekutuan itu umum ataukah terbatas pada suatu cabang khusus perusahaan tertentu. C. Penunjukan para sekutu yang tidak diperkenankan bertanda tangan di atas nama firma. D. Saat mulai berlakunya persekutuan dan saat berakhirnya. E. Pada umumnya, bagian-bagian dari perjanjian inilah yang harus dipakai untuk menentukan hak-hak pihak ketiga dalam persekutu. Dari rumusan pasal 28 dan pasal 29 KUHD, Gunawan Wijaya di bukunya tahun 2004 halaman 212 hingga 215 menyimpulkan sebagai berikut. A. Pendaftaran dan pengumuman dalam pembentukan atau pendirian suatu firma dilakukan untuk memenuhi syarat publisitas. B. Pengumuman yang dilakukan akan menjadi alat bukti yang kuat bagi pihak ketiga mengenai hal-hal yang disebutkan dalam pengumuman tersebut. C. Untuk mencegah terjadinya inkonsistensi pada pendaftaran dan pengumuman. D. Karena pengumuman tersebut bersifat dan bertujuan untuk mengikat pihak ketiga dalam berhubungan hukum dengan persekutuan firma. E. KUHD memberikan persyaratan minimum dari hal-hal yang merupakan perikatan akta pendirian firma yang belum diumumkan dalam berita negara. 2. Perbedaan firma dengan persekutuan lainnya. Perbedaan firma dengan persekutuan lainnya terdapat 4 macam perbedaan. Yang pertama, dari segi kesinambungan usaha. Umur firma terbatas dan secara hukum dinyatakan bubar jika ada perubahan dalam komposisi sekutu atau anggota, tetapi secara ekonomis dapat terus beroperasi untuk melanjutkan usahanya. Tidak perlu diliskudasi. Umumnya dianggap tidak terbatas perubahan komposisi pemilikan perusahaan tidak mengakibatkan berakhirnya umur persekutuan. 2. Perizinan pendirian. Firma diperlukan sedikit prosedur untuk memperoleh formalitas usahanya, sedangkan persekutuan lainnya didirikan berdasarkan izin negara dan harus taat pada aturan yang telah ditetapkan. Prosedur untuk memperoleh izin usaha biasanya relatif lama dan sulit. Dari segi tanggung jawab pemilik terhadap utang. Firma, tanggung jawab setiap anggota pemilik tidak terbatas, bahkan sampai harta pribadinya dijaminkan. Sedangkan persekutuan lainnya, kewajiban pemilik hanya terbatas sebesar modal yang ditanamkan. 4. Dari segi keterlibatan dalam pengelolaan perusahaan. Firma, para anggota tidak aktif dalam pengelolaan firma secara langsung, sedangkan persekutuan lainnya, pemilik modal bisa tidak aktif dalam pengelolaan perseroan. Mereka memilih dewan direktur untuk melaksanakan pengelolaan langsung terhadap perseroan. 3. Pembubaran firma. Pembubaran firma
Persekutuan firma diatur dalam ketentuan pasal 1646 sampai dengan pasal 1652 KUHP Perdata dan pasal 31 sampai dengan pasal 35 KUHD, pasal 1646 KUH Perdata menyebutkan bahwa ada 5 hal yang menyebabkan persekutuan firma berakhir atau bubar, yaitu 1. Telah berakhirnya jangka waktu firma sesuai yang telah ditentukan dalam akta pendirian. 2. Adanya pengunduran diri atau pemberhentian sekutunya. 3. Musnahnya barang atau telah selesainya usaha yang dijalankan persekutuan firma. 4. Adanya kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu. 5. Salah seorang sekutu meninggal dunia atau berada di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit. Selanjutnya, persekutuan komanditer mempunyai 2 macam, yaitu 1. Sekutu komplementer yang ikut aktif dalam mengurus persekutuan. 2. Sekutu komanditer, yaitu sekutu pasif yang tidak ikut aktif dalam mengurus persekutuan. Tata cara pendirian persekutuan komanditer. Dalam KUHD tidak ada pengaturan khusus mengenai tata cara pendirian persekutuan komanditer. Pasal 22 KUHD tentang pendirian firma ini dapat dilakukan, caranya adalah dengan pembuatan suatu akta pendirian yang disahkan oleh notaris, didaftarkan ke paniteraan pengadilan negeri setempat dan diumumkan dalam tambahan berita negara. Di dalam akta pendirian harus dimuat anggaran dasar yang menentukan tentang A. Nama yang dipergunakan dan tempat kedudukannya. B. Maksud dan tujuan didirikannya persekutuan. C. Tentang tanggal berdiri dan berakhirnya persekutuan. D. Modal persekutuan. E. Sekutu komplementer dan sekutu komanditer. F. Hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing sekutu. G. Pembagian untung dan rugi persekutuan. Kerangka anggaran dasar perseroan meliputi hal-hal berikut. A. Pendirian perseroan. B. Nama perseroan. C. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Jenis-jenis persekutuan komanditer. Berdasarkan perkembangannya, berikut adalah bentuk-bentuk perseroan komanditer. A. Persekutuan komanditer murni. B. Persekutuan komanditer campuran. C. Persekutuan komanditer bersaham. Cukup sekian pemaparan makalah dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Jika ada salah kami mohon maaf juga. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.